Topik kita kali ini adalah tentang the science of selling everything. Banyak orang yang mengeluh tidak dapat menjual produknya, padahal produk apapun pasti laku dijual jika menjualnya dilakukan dengan cara yang tepat kepada orang yang tepat. Nah, the science of selling everything intinya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan proses penjualan kepada orang yang tepat sehingga peluang keberhasilan penjualannya bisa semakin tinggi. Tidak jadi soal produk apapun yang kita jual. Makanya the science of selling everything itu bisa diartikan sebagai ilmu menjual anti gagal. Lalu, apa saja sih cakupan ilmu menjual itu? Ada 4 aspek yang paling penting yang perlu diperhatikan. Aspek yang pertama adalah tunjukkan bahwa produk Anda adalah solusi bagi masalah mereka. Jika produk Anda bisa memberi solusi kepada masalah pelanggan Anda, maka mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk membelinya. Jadi, mereka punya masalahnya, Anda punya solusinya. Klop kan ya? Itu yang pertama. Yang kedua, bangunlah reputasi sebagai penjual yang dapat dipercaya. Apalagi jika transaksi yang Anda lakukan itu bersifat online, di mana pelanggan Anda harus membayar di muka, setelah itu baru barangnya dikirimkan, kan ya? Maka kepercayaan itu menjadi hal yang sangat penting, dan kepercayaan dibangun dari reputasi. Nah, reputasi itu bisa dibangun pula melalui kepakaran, artinya kita ahli dalam satu bidang tertentu. Bisa juga karena ketenaran. Jika Anda orang yang terkenal, maka orang percaya pada Anda. Orang menilai reputasi Anda tinggi, kemudian orang mau membeli dari Anda. Dan reputasi juga bisa dibangun lewat pengalaman. Jika Anda punya pengalaman menjual produk-produk tertentu dan orang-orang yang menjadi pelanggan Anda mengenal Anda sebagai orang yang paling bagus di bidang itu atau pada produk itu, maka otomatis reputasi Anda makin meningkat dan orang akan percaya kepada Anda. Intinya kita mesti paham bahwa reputasi itu memupuk kepercayaan. Maka untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, bangunlah reputasi sebagai penjual yang dapat dipercaya. Yang ketiga, posisikan diri Anda sebagai teman yang baik bagi pelanggan. Ingat bahwa orang itu tidak ada yang suka dimanfaatkan, tapi mereka selalu menghargai pertemanan. Jika kita menjual produk hanya karena hubungan jual beli saja, maka ikatan kita sangat rapuh dengan mereka. Begitu mereka merasa tidak membutuhkan lagi produk kita, maka mereka tidak memandang perlu lagi untuk membangun hubungan dengan kita. Makanya, kita tidak bisa lagi menjual produk yang lain kepada mereka, kan? Atau sebaliknya, ketika mereka ditemui oleh orang lain atau ditawari oleh orang lain dengan produk yang sama, harganya mungkin saja sama atau bahkan lebih tinggi, tapi mereka bisa menjadi teman yang lebih baik daripada Anda. Maka boleh jadi mereka akan berpindah kepada penjual yang baru. Maka hubungan dengan pelanggan tidak boleh semata-mata karena soal uang saja, melainkan ini adalah tentang kepedulian kita kepada teman. So, prinsipnya adalah do care to your customer. Dengan cara itu, maka Anda sudah bisa memposisikan diri sebagai teman yang baik bagi pelanggan Anda. Yang keempat, berikan bukti, bukan janji. Nah, banyak sekali orang yang berjualan, kemudian mereka menjanjikan berbagai hal, tapi ternyata kemudian janji-janjinya tidak terpenuhi, kan? Nah, kalaupun janji itu bisa dipenuhi, harus Anda ingat bahwa janji hanya bisa dipakai sekali. Jadi kalau misalnya Anda berjanji, kemudian janji itu tidak terpenuhi, maka Anda tidak akan pernah bisa lagi berjanji pada orang itu, kan? Betul ya? Nah, sebaliknya, kalau janji Anda, yang pertama Anda berjanji, kemudian ternyata janji itu terpenuhi, maka untuk membeli pada tahap berikutnya, orang itu tidak butuh janji lagi. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan produk Anda dan itulah yang menjadi dasar utama mereka membeli lagi. Ya, maka janji hanya bisa dipakai sekali. Itulah sebabnya kita tidak boleh lagi mengandalkan janji. Sebaliknya dengan bukti. Bukti menentukan apakah pelanggan akan kembali kepada kita atau tidak. Oleh karena itu, banyak-banyaklah untuk membuktikan, bukan menjanjikan. Sehingga pelanggan puas dengan pelayanan Anda, dengan produk yang Anda jual juga. Ya, pelanggan yang puas tidak akan mudah tergoda oleh penjual yang lain, sekalipun mungkin saja dia ditawari dengan harga yang lebih murah daripada Anda punya harga. So, intinya adalah proof over promise. Bukti harus lebih
utama, bukan janji. Oke? Nah, itu adalah 4 aspek yang sangat penting untuk kita perhatikan di dalam ilmu menjual anti gagal. Selamat berbisnis. Thank you for watching. For more, subscribe channel YouTube Indonesia Sehati. See you again soon.